Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Youth ID Channel. Sebagai seorang chef atau juru masak, ya, tentunya kita perlu menentukan suatu hal yang sangat penting atau sangat dasar, yaitu menentukan food cost suatu makanan. Nah, selama ini sudah banyak yang memahami dengan baik juga, namun tidak sedikit juga dari teman-teman yang masih bingung atau masih belum menemukan formula yang pas atau tepat untuk membuat suatu food cost yang mudah dipahami, akurat, dan kita bisa melihat dari berbagai aspek. Di video kali ini aku akan men-share kepada teman-teman semua salah satu video, yaitu mengenai bagaimana kita membuat penghitungan food cost sederhana, namun dari satu format Excel kita bisa melihat secara langsung, yaitu food cost. Kita bisa menentukan harga jualnya berapa, kita bisa mengevaluasi keuntungannya berapa dalam satu format sekaligus. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim, langsung kita mulai saja. Ya, untuk membuat draft resepnya di sini saya sudah buatkan template buat teman-teman semua untuk kita belajar bersama ya. Kurang lebihnya templatenya seperti ini, bisa dilihat bareng-bareng. Nanti kita akan bahas satu persatu biar enak ya. Di atas bagian header ini adalah nama outletnya, jadi nama warung, cafe atau restoran rekan-rekan semua. Silakan diganti namanya seperti apa. Lalu di sini nanti ada nama menu yang akan kita buat itu apa, porsi resep, yaitu satu resepi yang mau kita buat itu 1 porsi, 2 porsi atau 10 porsi, nanti kita buat bareng-bareng ya. Waktu memasak ini penting juga. Ini fungsinya ada hubungannya dengan bagian servis di depan, jadi biar mereka tahu setiap menu yang kita buat ini akan jadi kurang lebihnya sekitar berapa menit. Nanti kita buat sama-sama. Lalu tanggal pembuatan resep, yaitu kapan sih resep itu dibuat, ini juga penting, nanti kita jelaskan. Lalu ke bawah di sini ada selling price, ada net price. Perbedaannya, kalau selling price ini adalah harga yang sudah ditaruh di buku menu di restoran, karena harga ini sudah ditambah dengan pajak restoran dan pajak pelayanan. Lalu kalau net price ini harga yang keluar setelah kita tentukan dari belanjanya berapa, food costnya berapa, maka kita tentukan net price dari dapur. Itu namanya perbedaan net price dan selling price. Total cost ini adalah total keseluruhan pembelanjaan. Food cost persen, yaitu di sini adalah nanti food cost yang kita hasilkan dari pembelanjaan itu berapa persen. Nanti kita bisa antisipasi di sini. Gross profit ini adalah keuntungan kotor atau keuntungan penjualan setiap menu ini. Dalam satu menu ini kita dapat keuntungan berapa. Kenapa saya sebut ini keuntungan kotor? Karena ini baru dari segi food cost, jadi kita belum dipotong biaya nanti misalnya beli gas, tenaga kerja dan sebagainya. Ini murni hanya baru dari food cost saja. Lalu chefnya siapa yang membuat resep tersebut. Lalu di sisi kanan di sini saya cantumkan space ini untuk presentasi makanan, karena ini juga penting juga. Dengan presentasi ini akan memudahkan untuk teman-teman staff kita bisa memahami seperti apa sih bentuk daripada penyajian makanan tersebut ya. Oke, lalu yang kita tarik ke bawah, nah ini yang paling bawah ini adalah kolom dasar atau penghitungan awalnya, nanti kita di sini ya. Nanti kita cek bareng-bareng. Di sini kolom ini ada kolom number atau nomor, lalu di sini ada ingredient atau bahannya apa. Unit ini adalah berapa yang kita gunakan. Unit resepi di sini saya taruh gram teman-teman ya. Kenapa saya taruh gram? Ini adalah unit terkecil. Kalau saya taruh kilo, nanti pada saat kita memakainya cuma kecil atau sedikit, nanti akan kerepotan kita mengalihkan. Nah, price per unit ini adalah harga saat per gramnya. Jadi nanti kita akan belajar bareng-bareng gimana sih mengisi price per unit. Nah, untuk total ini nanti sudah berupa rumus ya, nanti kita akan pelajari bareng-bareng. Oke, turun ke bawah, ini ada food cost. Food cost ini artinya adalah total keseluruhan daripada bahan yang kita pakai ini tadi, berapa nanti ketemu di sini. Lalu di sini ada MPC.
Apa itu MPC? MPC di sini maksudnya adalah Mixed Product Charge. Dalam suatu pembuatan resepi itu pasti ada namanya MPC atau Mixed Product Charge. Itu maksudnya adalah mishandling atau kegagalan suatu produk dalam operasional. Contoh misalnya simpelnya kita bikin resep nasi goreng, kondimennya ada telur dadarnya, kita baru dadar telur ternyata ada gosong atau apa, itu gagal dan kita harus buat baru lagi, itu namanya MPC. Lalu kita misalnya mau dadar telurnya, baru dipecah telurnya ternyata bau dan gak bagus, dan kita harus pakai telur yang baru, itu juga ada Mixed Product Charge. Seperti itu MPC ya, atau pengurangan daripada nilai, atau mungkin bisa dinilai seperti ini, kita beli telur 1 kilo, jadi itu ada miss-nya sebenarnya karena ada kulit di sananya. Jadi misalnya dari 1 butir telur itu 30 gram, sebenarnya yang kita pakai itu adalah hanya 25 gram karena ada kulitnya juga di sana. Nah, itu banyak hal yang mempengaruhi adanya Mixed Product Charge atau pengurangan nilai dari barang bahan-bahan tersebut. Nah, setelah nanti MPC biasanya kita tentukan antara range 5-10%, itu tergantung kebijakan kita masing-masing untuk membuat space di sana. Lalu nanti setelah kita jumlah menjadi total cost nanti akan ketemu di bawah ini, yaitu penjumlahan antara food cost dan MPC. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung praktekkan saja untuk memudahkan ya. Di sini kita akan belajar bikin nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial ya. Lalu porsi di sini kita akan buat 1 porsi. 1 porsi. Lalu waktu memasak kita taruh di sini katakanlah 20 menit. Ya. Lalu tanggal pembuatan kita cantumkan katakanlah hari ini, yaitu tanggal 26 April 2020. Oke, kita sudah isi di bagian sini. Nah, untuk kolom yang berwarna hijau ini mengisinya nanti terakhir. Yang kita utamakan adalah pengisi ini bahan dasarnya dulu. Masuk ke bahan dasar, yuk sini ya. Bahan dasar untuk membuat nasi goreng. Nah, apa nih yang kita membutuhkan? Pastinya kita akan butuh beras, katakanlah kita pakai 80 gram ya. Lalu di sini price per unit, per unitnya berapa beras sekarang? Katakanlah kita beras itu 10.000. Kalau berasnya 10.000, berarti kalau kita cari per unit atau per gramnya berarti 10 di sini ya. Dapatlah angka 10. Nah, ini rumus ini kenapa bisa langsung muncul? Nah, ini kita akan kasih tahu tips resepnya ya. Jadi total ini kita dapat dengan cara ketik sama dengan unitnya tadi 80 gram, kita klik, lalu kita kalikan unit price-nya 10. Nah, lalu kita enter. Nah, otomatis akan keluar harga 800 perak. Artinya apa? Artinya adalah setiap kita membuat 1 porsi nasi goreng, kita akan memerlukan beras 80 gram dengan biaya 800 rupiah. Nah, rumus ini kita bisa tarik ke bawah ini untuk membuat otomatis bahan-bahan selanjutnya. Kita coba ya. Ini kita klik seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah seperti ini. Nah, ini artinya rumus setiap bahan yang kita masuk nanti akan masuk secara otomatis. Kita coba untuk bahan selanjutnya, kita akan membutuhkan telur ya, 1000 per kilo, makanya ketemulah harga sekian. Nah, setelah sampai tahap ini teman-teman, kita udah dapat semua ya harga masing-masing bahan. Lalu kita jumlah. Bagaimana cara menjumlahnya? Secara otomatis di Excel, kita klik di food cost ini ya, lalu kita klik sama dengan, kita ketik sum atau summary, lalu dalam kurung-kurung buka ya, kita klik dari atas yang mau dijumlah, tarik ke bawah. Nah, sampai ke area yang diinginkan, lalu di kurung tutup, lalu enter. Nah, di sini sudah terdapat angka, yaitu dari bahan-bahan semua ini kita menghabiskan 9.440. Lalu MPC atau Mixed Product Charge-nya berapa? 5%. Ya sudah, kita ambil sama dengan ya
5%-nya dari ini 9.000 ini kita kalikan 5%, ya, 5%. Lalu kita enter. Nah, ketemulah harga 473 untuk MPC-nya. Selanjutnya tinggal kita jumlah, ya, kita jumlah di bawah ini sama dengan 9.000 kita klik, lalu kita klik tambah, klik yang ini MPC-nya, lalu kita enter. Oke, ketemu. Ya, inilah harga dasar atau biaya dasar yang kita butuhkan untuk membuat nasi goreng tadi adalah sebesar Rp9.933. Lalu mari kita lanjut untuk keperluan selanjutnya. Kita mau menentukan apa tadi? Menentukan harga jual, food cost dan sebagainya, ya. Caranya gimana? Kita naik ke sini tadi. Nah, kolom sini tadi kita tentukan dulu. Caranya kita naikkan dulu tadi total food cost yang di bawah tadi kita masukkan ke sini. Nah, ini total cost, ya. Kita klik sama dengan. Lalu kita ke bawah, yang food cost tadi kita klik. Nah, ini yang bawah ini, ya, kita klik, ya. Nah, lalu kita enter. Nah, ini harga ini berarti sudah naik ke atas, teman-teman. Nah, di sini, ya. Kenapa ada komanya? Ini formula aja. Ini saya buatkan koma. Nanti seandainya ada kelebihan, tapi nominalnya sama, yaitu 9.933. Oke. Nah, kita bisa bermain di sini. Kita ini mau menentukan apa, ya? Pertama, kita katakanlah mau jualan dengan menentukan food cost-nya kita budget dulu. Katakanlah food cost-nya saya mau budget 35% nih. Jadi, saya nanti akan jual harga berapa nih nasi goreng saya? Dan seperti itu. Ini cara yang pertama. Katakanlah kita budgetkan 35% untuk food cost-nya. Berarti nanti harga net dari dapur, kita klik di sini, ya. Kita klik sama dengan total belanjanya, food cost-nya kita klik, ya. Kita bagi 35%. Oke, lalu nanti akan kita enter. Ya. Jadi artinya apa? Untuk kita mematok 35% food cost, maka kita harus menjual nasi goreng itu 28.000 sebelum pajak, ya. Lalu harga di restorannya berapa yang harus dicantumkan di buku menu. Nah, lalu kita klik di sini caranya, ya. Di sini kita klik lagi sama dengan, kita ambil nih harga yang netnya tadi sama dengan ya ini, lalu kita tambah, kita tambah apa ini dalam kurung pajaknya berapa, biasanya kan 21%, ya. Kita klik lagi ini sekali lagi, nah ini tadi dikalikan 21% dalam kurung, nah lalu kita enter. Oke, ketemulah harga 34.339. Ini artinya apa? Berarti di buku restoran depan kita akan mencantumkan harga 34.339. Biasanya akan dibulatkan 35.000, ya, biar gampang untuk penjualannya. Lalu di sini ada gross profit. Berapa nih gross profitnya? Gross profit ini adalah kita akan dapatkannya dari sama dengan, yaitu net price-nya, ya. Di sini net price kita akan kurangi daripada total cost atau belanja, ya. Lalu kita enter. Oke. Jadi pada saat kita menjual satu porsi nasi goreng, kita akan mendapatkan keuntungan kotor yaitu Rp18.447. Tinggal tulis chefnya siapa yang bikin di sini, katakanlah, ya. Sini karena saya membuat, saya taruh nama saya di sini. Saya beli Swayudi, kan, seperti ini, ya. Lalu mungkin ada yang bertanya, Chef, gimana kalau kita ini yang mau menentukan food cost-nya, Chef? Food cost kita berapa persen ini, gitu. Oke, kalau begitu caranya kita balik, ya. Ini kita kosongkan dulu nih, food cost percentage-nya ini akan kita kosongkan, ya. Nah, caranya adalah tadi kita sudah dapatkan
food cost dasarnya ya, food cost dasarnya sekian. Lalu kita akan membuat harga jualnya. Kita tentukan harga jual pasaran rata-rata nih berapa nih si nasi goreng di area ini berapa. Nah itu kita harus tahu nih rata-ratanya berapa sih sebenarnya. Nah katakanlah, oh di sekitaran sini itu orang jualan nasi goreng itu biasanya di restoran ini sekitaran 35 sampai 45 ribu. Oke lah, kalau begitu saya akan buatkan di sini, ambil titik tengahnya deh. Saya mau jual 40 ribu. Ini sudah termasuk teksnya ya. 40 ribu ini harga yang ada di restoran yang sudah ditulis di sana. Nah, net price-nya saya berapa nih? Chef itu jangan bacanya di selling price, itu harga di luar. Kamu bacanya di net price. Yang saya dapat sebagai chef ini berapa? Nah, di sini sama dengan harga 40.000 tadi, kita kurangi pajaknya. Pajaknya berapa? Berarti dikurangi ya, dalam kurung 40.000 dikalikan 21% ya, dalam kurung enter. Oke. Jadi untuk kita menjual harga 40.000, si chef itu yang masuk ke keuangannya chef itu sebenarnya 31.600 karena sebagian itu masuk ke belanja. Oke. Nah, lalu gimana saya menentukan food cost percentage-nya? Nah, kita klik di percentage ini, kita klik sama dengan ya, sama dengan, maka kita akan klik total cost begini. Kita bagi. Oke, lanjut ya. So food cost-nya berapa chef? Jadi untuk food cost-nya kita bisa dapatkan dari sini. Caranya tadi kita klik di kolom food cost ya. Di sini kita taruh sama dengan. Lalu kita ambil tadi total belanjanya ya. Total belanjanya di sini 9.900 sekian itu. Lalu kita bagi dengan net price, atau ini pendapatan kita yang masuk ke kitchen tadi ya. Ini dibagi begini. Lalu kita kalikan 100% kali 100%. Lalu kita tekan enter ya, teman-teman. Nah, di sini ketemulah food cost itu adalah 31,43% ya. Jadi bagaimana evaluasinya dari data ini adalah dengan kita menjual nasi goreng seharga 40.000, nasi goreng spesial tadi, maka food cost kita adalah 31,43% ya. Dengan tadi dengan detail belanjanya adalah 9.900 sekian ya. Dan gross profitnya berapa? Gross profitnya adalah kita mendapatkan keuntungan Rp21.667. Oke teman-teman ya, demikian ke tutorial untuk kali ini. Nanti kita akan lanjut tutorial berikutnya, yaitu mengenai sub resepi. Apa itu? Yaitu bagaimana cara kita memasukkan sub resepi tambahan untuk bisa masuk ke resep utama, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.